Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha baik pada kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah juga yang mematikan kita. Kita berharap semoga Allah kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, marilah sekali lagi kita mohon pada Allah dengan tidak ada rasa putus asa. Semoga negeri kita, keluarga kita, sahabat kita, termasuk diri kita sendiri, agar terhindar dari musibah yang sedang melanda sekarang ini, yaitu musibah COVID-19. Semoga berakhir di negeri kita, insyaAllah. Jamaah yang berbahagia, kita sambung kaji kita hari ini halaman 57 ya, dalam kitab terapi penyakit hati, bagaimana sikap para sahabat dalam menghadapi kehidupan ini ya. Kita sudah bincang tentang sikap Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq ya. Hari ini kita bincang di antaranya Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap beliau tentang kehidupan di dunia ini? Abu Darda mengungkapkan kerisauan hatinya, yakni sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap diriku pada hari kiamat adalah kalau dikatakan kepadaku, wahai Abu Darda, engkau telah banyak memiliki ilmu, bagaimanakah engkau mengamalkan ilmumu? Masya Allah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kerisauan dalam hidupnya. Bagaimana seandainya di akhirat nanti Allah bertanya kepadaku, bagaimana ilmu yang telah engkau pelajari, apakah sudah engkau amalkan? Jemaah, kalaulah orang setingkat Abu Darda saja risau macam itu, mestinya kita lebih risau lagi. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, tidak berganjak telapak kaki seorang hamba nanti di akhirat kecuali ditanya 4 perkara. Ya, la tazulu 'abdun yaumal qiyamah hatta yas'ala 4. Tidaklah melangkah telapak kaki seorang hamba di akhirat kecuali ditanya 4 perkara. Kita harus hati-hati. Ilmu yang telah dipelajari kemana diamalkan. Kita Masya Allah
Banyak majlis-majlis agama kita pergi. Banyak majlis-majlis maulid kita dah pergi. Majlis-majlis zikir masjid kita dah pergi. Dan kita banyak dah belajar, dah mendengar sarahan-sarahan agama. Lalu kita tanya, sudahkah kita amalkan apa yang kita pelajari itu? Abu Darda, orang setingkat Abu Darda risau, mestinya kita lebih risau lagi. Allah akan tanya pada kita nanti di yaumil qiyamah. Ilmu, kemana kau amalkan? Badanmu, kemana kau habiskan? Umurmu, kemana kau habiskan? Saudaraku, ingat, ilmu cuma satu soalan. Kemana kau amalkan? Umur satu soalan. Kemana kau habiskan? Badan satu soalan. Kemana kau habiskan? Tapi harta, Masya Allah, dua soalan. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Masya Allah. Betapa takutnya kita di yaumil qiyamah akan ada pertanyaan macam itu. Semakin banyak harta kita, semakin banyak soalan kita dapat. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat dan kemana kau belanjakan? Kita kena jawab. Oleh karena itu, mari kita selalu bertindak, berbuat sesuai dengan kaedah-kaedah yang Allah sudah tetapkan, yakni ajaran Islam. Jangan keluar dari Islam. Semoga Allah berikan kita hidayah, petunjuk. Ya. Jemaah yang berbahagia. Abu Darda mengatakan apa? Dia pernah menyampaikan keluahan hatinya, kerisauannya, yaitu dengan mengatakan dalam hatinya, sekiranya kalian mengetahui apa yang kalian jumpai setelah mati, tentu kalian tidak akan makan atas dasar nafsu, tidak akan minum atas dasar nafsu, ya, dan tidak akan memasuki rumah, ya, tempat kalian bernaung. Kalian akan keluar ke halaman sambil memukul-mukul dada, menangisi diri sendiri. Kenapa? Kalau tanggung jawab yang sangat besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Semua kamu pemimpin, kata Nabi, dan kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Masya Allah, jamaah yang berbahagia. Betul kata Abu Darda, kalau kita nak berfikir betul-betul, merenung betul-betul akan kejadian setelah kita mati, merenung kejadian setelah hari kebangkitan nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah akan tanya kita semua, anak, kenapa anak tak solat? Adakah anak dah kita ajar atau belum agama? Isteri, kenapa isteri kita belum solat? Kenapa isteri kita buka aurat? Kenapa anak buka aurat? Semua ditanya. Masya Allah. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Ya, semakin banyak harta, semakin banyaklah soalan. Semakin tinggi pangkat, semakin besarlah tanggungjawab. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Dikatakan apa di sini? Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jatarahu as-sayyiati an naj'alahum kallazina amanu wa 'amilus solihat. Yang bermakna, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka
bahawa kami menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Jelas jawapannya tidak. Jangan kita sangka bahawa kita ini sangat mudah masuk surga. Allah mengatakan sekarang memang orang selalu cakap nanti mudahlah, nanti dah tua kita taubat, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah memang Maha Penerima taubat. Tapi bila kita nak taubat? Masa bila kita nak minta ampun? Ya. Jadi Allah mengatakan dalam surah Al-Jasiyah ayat 21, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami ini Allah menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Artinya jelas tidak sama. Kita tanam padi akan tumbuh padi. Satu orang lagi tanam jagung pasti tumbuh jagung. Takkan sama. Kalau dia tanam padi, dia akan tumbuh padi. Sebelah sana tanam jagung, dia akan tumbuh jagung. Takkan sama. Siapa yang berbuat baik, nanam kebaikan di dunia, insyaAllah dia akan bersama orang baik di akhirat. Tapi siapa yang berbuat jahat di dunia dan tidak mau bertobat dan minta ampun, dia bersama orang jahat di akhirat nanti. Tidak mungkin di dunia dia berbuat jahat, di dunia berbuat maksiat dan tidak bertobat dan tidak minta ampun, lalu di akhirat dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang baik. Oh, tak mungkin. Tidak mungkin semangka berdaun sirih. Jemaah yang berbahagia, selanjutnya Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, lebih baik aku menjadi kambing disembelih oleh keluargaku, lalu aku dimakan dan kuahnya dihirup. Artinya apa? Saking beratnya tanggungjawab di akhirat nanti. Kalau kambing selesai di dunia, selesai. Di akhirat tak ada tanggungjawab. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, aku lebih baik kalau mengingat betapa besarnya tanggungjawab setelah akhirat, setelah dunia. Bagaimana nanti keadaan di akhirat, saking ngerinya, maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, lebih baik aku jadi kambing lah. Begitu. Kita berpikir bagaimana di dunia ini nikmat, bagaimana rezeki, nak jadi orang kaya, bagaimana, semua dikejar oleh nafsu. Padahal jemaah yang berbahagia, semuanya akan ditanya di akhirat nanti. Bukan dilarang kita cari harta, tidak dilarang kita menikmati dunia, tidak. Tapi jangan sampai kita melupakan akhirat, itu yang penting. Ibrahim, ya, Bukhari bercerita dalam sahihnya tentang kekhawatiran orang-orang yang beriman akan hilangnya amalnya secara sia-sia sementara mereka tidak merasa. Jemaah, orang beriman itu sangat khawatir apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya itu tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam berbuat amal soleh, syaitan selalu ganggu dengan menimbulkan rasa ujub dan riak. Dan semua amal soleh walaupun sudah jadi amal soleh, tapi kalau kita masih berbuat zalim di dunia, masih berhutang di dunia, maka di akhirat mesti diminta pertanggungjawaban. Nah, orang beriman itu selalu berpikir di sini. Artinya apa? Dia tidak akan menzalimi orang lain. Kenapa? Nanti di akhirat akan diadili oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mengadili, pasti keputusannya maha adil. Ya, Ibrahim Taimi berkata, aku tidak mendahulukan perkataan daripada amal kecuali aku menjadi pendusta. Ini seorang ulama. Aku tidak akan mendahulukan perkataan kecuali amal. Artinya apa? Dia tak akan bercakap kecuali buat dulu. Itu bahasa mudah. Dalam bahasa mudahnya apa? Aku tak akan cakap sebelum aku buat dulu.
Sebab kalau aku cakap saja tak buat aku munafik. Kalau kita lain sekarang, banyak sekarang ni cakap je tapi buat tidak. Tapi kalau sebut munafik, dia mengamuk, dia marah. Ini yang bagus sifat. Jadi tak payahlah cakap. Ini na'udzubillah min zalik, nak buat tahajud malam, masuk Facebook, baca Quran, masuk Facebook. Semua perbuatan, saya pun tak tahu nak cakap tujuannya apa. Kalau kerana riak, tidak jadi amal soleh nanti. Sudah. Jangan ikuti godaan-godaan syaitan itu. Pamer, riak tak usah. Inna yasir min riak syirik. Sedikit saja dari riak itu syirik. Ibnu Abi Mulaikah berkata, semasa hidup aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi. Semuanya takut akan nifak. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, sesungguhnya aku berada pada tingkat keimanan Jibril dan Mikail. Artinya apa? Ibnu Abi Mulaikah ni berkata, dia sudah bertemu dengan 30 sahabat Nabi, tapi tak satu pun yang mengatakan dirinya lebih baik. Tawaduk, rendah hati, tidak sombong. Kita baru jadi sahabat ustaz dah sombong. Menjadi sahabat seseorang yang ada nama sikit dah sombong. Jangan. Hindarkan sifat sombong. Semua jamaah yang berbahagia, sekali lagi, semua apa yang ada kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Baik kalau baik kita buat, baiklah kita dapat. Buruk kita buat, buruk kita dapat. Oleh kerana itu, sekali lagi, mari kita merenung, kita muhasabah apa yang sudah kita buat di dunia dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. InsyaAllah Allah bimbing kita, Allah tuntun kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.